ya, menteri atau KPA atau kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran yang diserahkan kepada Inspektorat Jenderal itu untuk tingkat kementerian. Dan tingkat lembaga non kementerian adalah inspektor utama di provinsi dan kabupaten namanya Inspektorat tingkat 1 dan tingkat 2. Itu yang ada di Indonesia. Secara prinsip bahwa pengawasan itu kegiatan dan tindakan untuk menjamin penyelenggaraan satu kegiatan pemerintah tidak menyimpang dan tujuan serta yang telah ditetapkan atau digariskan. Kira-kira gitu. Nah, pengawasan ini ada yang dikatakan ada pengawasan preventif, ada pengawasan represif. Preventif sifatnya itu pencegahan, represif itu tentunya penindakan. Nah, pengawasan dapat dilakukan melalui apa? Pertama, bisa melalui pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu bisa pemeriksaan lapangan, bisa pemeriksaan analisis, pemeriksaan di kantor. Yang kedua review. Review itu telaah ya. Telaah itu apakah apa yang dilakukan itu hasilnya bisa sesuai enggak dengan yang ditetapkan dalam program kerja itu. Verifikasi membandingkan antara apa dengan apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Evaluasi juga itu menilai indikatornya apa, ya indikator itu ukuran tingkat keberhasilan. Baru supervisi, sifatnya adalah pengawasan lapangan, ya pengawasan lapangan, dan terakhir ada pemantauan. Nah inilah yang pola-pola atau media-media yang dapat Anda gunakan untuk melakukan pengawasan itu. Lanjut Pak Sobian. Nah, pemeriksaan, tentunya kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 15 yang menyatakan bahwa pemeriksaan itu satu proses. Pertama adalah mengidentifikasi. Jadi fakta-fakta diidentifikasi, apakah dipanya seperti apa, rencana kerjanya seperti apa, rencana kegiatan seperti apa. Selanjutnya dianalisa. Dianalisa. Dianalisa itu tahapan-tahapan prosesnya bagaimana. Baru evaluasi, ya evaluasi. Evaluasi itu membandingkan rencana dengan hasil. Yang dilakukan secara independen, ya independen itu bebas pengaruh, objektif, ya objektif itu mengatakan apa adanya, profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi dalam audit keuangan negara itu ada standar pemeriksaan, nanti kami jelaskan. Untuk apa? Menilai kebenaran. Ya, benar. Benar itu artinya apa indikatornya, apa yang direncanakan tadi dan kriterianya apa. Kecermatan harus penuh dengan ketelitian, kredibilitas artinya kredibel, dapat dipercaya, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, saudara-saudara, masalah pemeriksaan keuangan negara ini yang jadi problem adalah masalah pengadaan barang dan jasa. Ya, Anda lihat sekarang-sekarang ini contoh yang sedang terjadi itu yang katanya dengan masalah penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Di lain itu, ya, di lain itu pengawasan tentang manajerial. Anda mungkin pernah mendengar yang masalah katanya jual beli jabatan. Itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan manajerial. Nah, pemeriksaan itu membandingkan Dasen and dibandingkan Dasolen. Kondisi atau kondisinya seperti apa, yang seharusnya menurut idealnya seperti apa. Nah, di sebelah ini ada kaca pembesar ya. Ini pembesar. Artinya apa? Mau lihat dan memantau fakta-fakta yang ada. Kira-kira gitu ya. Jadi Anda
Membandingkan misalnya sidik itu kuliah itu kan harusnya 4 tahun. Oh ternyata 3 tahun selesai gitu misalnya. Atau sebaliknya harusnya 4 tahun malah 7 tahun gitu ya. Kayak sekolah dokter kira-kira gitu. Jadi saking apanya, saking rajinnya nggak masuk kelas gitu ya. Itu contoh-contoh. Artinya membandingkan kondisinya atau faktanya seperti apa yang seharusnya itu yang ditetapkan atau kriterianya. Nah, Anda tentunya sebagai anunya itu Anda bisa lihat di rencana kerja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itulah indikator-indikator yang harus Anda patuhi, saudara-saudara sekalian. Lanjut, Pak Sobian. Nah, jenis pemeriksaan ya, ini yang penting pokok-pokok untuk S1 saja. Ada pemeriksaan keuangan, yaitu ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Pasal 4 tahun 2004, pemeriksaan keuangan negara itu adalah yang diperiksa adalah laporan keuangan, ya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran pada periode akuntansi yang berjalan. Nah, periode akuntansi itu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu tahun pembukuan keuangan negara. Maka Anda saya sarankan baca Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja itu ada istilahnya ada pemeriksaan operasional dan ada istilahnya pemeriksaan manajemen. Ya, pemeriksaan manajemen. Nah, pemeriksaan kinerja itu untuk menilai apa? Untuk menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Nah, itu tentang pemeriksaan kinerja. Jadi mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Nah, tadi kalau pemeriksaan keuangan tadi, apa yang diperiksa adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Ya, pemeriksaan atas laporan keuangan. Di situ Badan Pemeriksa Keuangan akan memberikan opini. Ya, opini itu pendapat. Nah, pendapat nanti Anda cari, ada namanya BTP, ada namanya wajar dengan pengecualian, ada yang namanya itu tidak memberikan pendapat, dan juga terakhir ya ada disclaimer. Ya, disclaimer. Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, itu istilah-istilahnya ada namanya pemeriksaan khusus, pemeriksaan investigasi, atau pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan atau pengaduan-pengaduan di bidang keuangan. Nah, itu istilah-istilah pada hakikatnya adalah sama. Ya, sama. Jadi situlah Anda inilah pemeriksaan keuangan negara itu namanya keuangan negara itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Kemarin sudah kita jelaskan waktu membahas APBN. Nah, pemerintah pusat itu dalam rangka apa? Memberikan opini tadi, pendapat tadi. Anda pahami. Nah, tujuan pemeriksaan itu apa? Tujuan pemeriksaan keuangan itu tidak lain memberikan keyakinan. Apakah keuangan, apakah laporan keuangan menurut saya telah disajikan secara wajar. Tolong digarisbawahi secara wajar, bukan benar. Wajar itu misalnya gini, Dik. Ada 1000 transaksi, ada 5 yang tidak sesuai, itu masih dianggap wajar. Kan masih ada yang cacat kan gitu. Ya kira-kira gitu. Wajar. Sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, apa di situ adalah PP berapa? PP 24 tahun 2005 yang disempurnakan PP 70 tahun 2010. Itu
tentang standar atau prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku. Di PP 24 itu ada 9 standar, di PP 71 2010 itu ada 11 standar. Yang tolong dicek ya. Itu dicek, Anda wajib tahu. Itu yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan kinerja itu adalah tadi 3E ya. Nah, itu akan memberikan saran-saran perbaikan kepada manajerial. Ya, manajerial. Jadi bukan memberikan opini. Ya, kira-kira gitu. Jadi di sini tujuan pemeriksaan itu menilai apakah pelayanan kesehatan, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, dan seterusnya, itu apakah telah sesuai dengan diharapkan atau kriteria yang ditentukan. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan tujuan tertentu. Ya, pemeriksaan tujuan tertentu. Lanjut Pak Sofian. Tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu biasanya tindak lanjut dari pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan atas laporan keuangan. Di situ diduga ada potensi adanya penyimpangan atau fraud. Ya, ada diduga potensi terjadinya kerugian atau fraud. Ya. Bisa lanjut Pak Sofian, pemeriksaan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan tujuan tertentu itu biasanya pertama untuk menguji menilai apakah SPI. SPI itu sistem pengendalian ya, intern. Itu apa sudah memenuhi pertanggungjawaban tidak. Intinya bahwa pemeriksaan tujuan tertentu itu tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja. Yaitu biasanya tindak lanjut dua pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan atas laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu diduga adanya potensi terjadinya fraud. Apa itu fraud? Yaitu adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara. Nah, tujuannya tentunya diuji, ya diuji kelayakannya. Yaitu di situ sudah sekalian bahwa sistem pengendalian intern itu berjalan dengan baik tidak. Dan nanti silakan kalau Anda lanjut kuliah di S2 akuntansi itu ada namanya KOSO ya. KOSO itu ada 9 unsur pengendalian intern. Ya, nanti kalau ingin belajar nanti saya support ya, support tentang yang namanya KOSO itu. Anda bisa baca buku teksnya namanya internal control itu ada buku 1 dan buku 2. Lanjut Pak. Nah, pengawasan persa audit. Sama enggak? Tadi kita jelaskan. Sebenarnya pengawasan itu ada pengawasan preventif, kalau audit itu sebenarnya pemeriksaan represif, pengawasan represif. Nah, ini Anda pahami. Pengawasan. Pengawasan. Sebenarnya pengawasan yang efektif itu pengawasan dilakukan oleh pimpinan yang disebut kemarin saya jelaskan sedikit ini waskat. Waskat, pengawasan melekat itu dituangkan dalam Impres 15 tahun 2019. Sorry. Tahunnya 85 ya, 1985. Ya, 85 atau 82 itu ada Impres namanya Impres 15 itu tentang waskat, pelaksanaan pengawasan melekat. Nah, tadi audit tentunya sama dengan audit itu bahasa teks pemeriksaan aslinya diterjemahkan dalam pemeriksaan. Nah, audit itu salah satu cara yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Bagaimana caranya? Yaitu mengumpulkan data, menilaikan bukti-bukti yang menjadi pendukung informasi kuantitatif. Kuantitatif itu angka-angka ya, informasi yang berkaitan dengan angka atau kegiatan-kegiatan dan ada satuan hitungnya.
Untuk apa di sini adalah menentukan dan melaporkan seumpama kesesuaian antara informasi kuantitatif ya, kuantitatif. Jangan lupa kuantitatif. Misalnya penggunaan anggaran itu berapa jumlahnya? Oh, sekian miliar itu. Tapi kalau itu baik dan benar itu namanya kualitatif ya. Tentunya di situ ada kriteria. Kriteria itu ukuran ya, ukuran-ukuran. Jadi Anda harus paham di situ. Lanjut, Pak. Nah, jenis audit itu tadi juga sudah disinggung, ada audit laporan keuangan tadi sudah ini, yaitu dalam rangka pemberian opini tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat, ya pemerintah pusat atau laporan keuangan pemerintah daerah, ya laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, audit kinerja pada ayatnya dan buku teksnya itu yaitu ada aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas. Agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara, baik pusat dan daerah, diselenggarakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Nah, itulah apa audit tentang kinerja. Tujuan tertentu tadi adalah ini ujungnya itu adalah benar atau salah ya. Jadi kalau itu salah, tentunya ujung-ujungnya masuk ranah kejaksaan dan juga ranah eh, bisa KPK dan macam-macam. Itu kira-kira gitu dan biasanya kalau ada hasil pemeriksaan tujuan tertentu itu biasanya di hati-hati ya, hati-hati artinya apa di situ jangan sampai hasil auditnya itu salah. Maka sebelum ini harus dikonfirmasi. Konfirmasi itu diminta pendapat dari ini ya, pendapat dari pihak-pihak yang berhubungan atau kompeten. Nah, kira-kira gitu. Lanjut Pak Sofian. Nah, audit laporan keuangan tadi prinsipnya adalah tadi ada apa yang diaudit, objeknya itu LRA. Apa itu LRA? Yaitu laporan realisasi anggaran. Nah, itu membandingkan data-data yang disajikan dengan data-data yang menurut rencana kerja atau apa lembaran apa rencana kerja kementerian dan lembaga. Neraca itu menggambarkan kekayaan dan kewajiban. Nah, arus kas itu menggambarkan berapa saldo awal ditambah penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas akan terjadi saldo akhir. Itu rumus akuntansinya begitu. Dan berikutnya yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu di dalam paragraf-paragraf audit itu atau paragraf-paragraf yang ada di neraca itu perlu ada penjelasan lebih lanjut, ya penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak berhenti di situ saja. Jadi misalnya ada perkiraan standar berapa ya perkiraan mengenai aset tetap. Ternyata ada aset tetap itu sudah dilakukan penyusutan, tapi nilainya masih nilai berdasarkan nilai apa ya, nilai bukunya itu masih tahun yang lalu, padahal ada penyusutan. Atau mungkin ada apa itu ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dijelaskan. Nah, kriteria yang digunakan itu standar akuntansi tadi kita jelaskan, yaitu PP 71 tahun 2010, dan juga ada prinsip-prinsip kendalian intern atau teori Poso tadi, peraturan perundang-undangan itu biasanya undang-undang tentang APBN atau APBD.
Nah, laporan audit tadi sudah kita jelaskan. Laporan audit itu harus kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan misalnya dari 1.000 bukti paling tidak ada 900 sekian bukti yang dianalisa. Dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ada misalnya ada pengadaan barang dan jasa yang harusnya dilakukan dengan pelelangan tapi dilakukan penunjukan langsung. Nah, kira-kira gitu saudara-saudara. Dan juga efektivitas pengendalian intern atau SPI, sistem pengendalian intern. Nah, gitu ya. Terus satu lagi Pak Sofyan, nanti baru kita diskusi. Audit kinerja, tadi kita singgung, yaitu kegiatan, objek di audit itu ada kegiatan, bisa program, ada sistem pengendalian intern, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa itu objek audit itu? Program itu ada misalnya program peningkatan kemiskinan, program peningkatan UMKM, program tentang wajib belajar, itu program-program. Nah, apa aspeknya itu dari ada 3E ya, efektivitas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kriterianya adalah pelayanan minimal atau key performance indicator, standar kinerja, dan best praktis, dan lain-lain. Nah, standar pelayanan minimal itu Anda mulai cari ya. Dan terakhir adalah laporan audit yang memuat satu, ada temuan hasil audit, ada di situ ada nanti kriteria, ada sebab, ada akibat, dan ada simpulan, dan terakhir ada namanya rekomendasi. Itulah yang terkaitannya dengan masalah audit kinerja atau performance audit atau audit manager ya. Silakan Pak. Lanjut Pak Sofian. Tujuan tertentu, tadi kita jelaskan tujuan tertentu itu biasanya merupakan tindak lanjut atau follow up dari apa ya, dari pemeriksaan tujuan pemeriksaan kinerja maupun juga dari pemeriksaan eh, laporan keuangan. Nah, itu biasanya itu. Nah, itu yang perlu disepakati saudara sekalian. Dan melalui apa tujuan tertentu itu adalah ada pengujian bidang-bidang keuangan, ada pemeriksaan mengenai SIP, ada tentang pemeriksaan investigasi, dan tentunya biasanya yang terjadi itu kalau tertentu di bidang pengadaan barang dan jasa, ada yang berkaitan dengan penerimaan negara, itu pajak, dan lain-lainnya. Nah, biasanya di sini saudara-saudara sekalian, di laporan hasil audit itu memuat kesimpulan-kesimpulan tentang kerugian keuangan pusat dan daerah, kekurangan penerimaan, ketidaktertiban administrasi, ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi melalui audit investigasi. Nah, itu yang Anda harus pahami ya. Nah, biasanya masalah-masalah dalam audit BPK secara umum ya, lanjut Pak, yaitu ketidaktertiban administrasi keuangan. Betul. Ya, itu fakta terjadi begitu. Kedua, ketidaktepatan dalam penggunaan dana. Jangan dana harusnya dana untuk perjalanan, tapi digunakan untuk ulang tahun misalnya. Itu nggak boleh. Ya.
Terus juga pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Misalnya ada rapat 100 orang di satu hotel dengan biaya misalnya 200 juta. Nah, ternyata tidak dukungan ada rapatnya tanggal berapa, terus ada jumlahnya berapa, siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi audinnya dan seterusnya. Itu sebenarnya bukti-bukti yang memadai. Penggunaan dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Misalnya, boleh nggak dana APBN untuk kampanye? Nggak boleh ya. Penggunaan dana merugikan keuangan negara atau daerah. Ya, misalnya harusnya digunakan untuk diklat pegawai, tapi digunakan untuk misalnya bayar THR gitu misalnya. Gitu. Kalau nggak dialokasikan Departemen Keuangan ya, tidak sudah maju selangkah. Nah itu adalah permasalahannya. Nah, bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik? Maka perlu pemahaman tentang pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Ya, coba slide berikutnya, Pak Supian. Itu ada perlu pemahaman. Yang kedua, perlu dibangun SPI, Sistem Pengendalian Intern, yang mampu mencegah penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Nah, itu tergantung manusianya. Sistemnya dibangun seperti apa indahnya, tapi kalau itu tidak dibarengi dengan niat dan niat yang baik, ya tinggal manusianya sebenarnya. Sistemnya mungkin tidak bagus, tapi ya tidak ada niat menggunakan dana yang tidak benar, ya nggak masalah itu. Nah, perlu ada yang dirancang implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. SAKD itu sistem keuangan daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Yang dalam laporan keuangan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu masalah pengelolaan aset, saudara. Ya, pengelolaan aset. Baik itu aset pemerintah pusat, ini daerah. Biasanya yang paling krusial adalah penyalahgunaan atau aset-aset pemerintah pusat maupun daerah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Menyiapkan SDM yang memahami akuntansi keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi SKPD itu Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yaitu dinas-dinas. Kalau pusat kementerian-kementerian, direktorat-direktorat dan seterusnya. Selanjutkan opini. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, opini itu pertama kesesuaian standar akuntansi pemerintahan tadi PP 71 2010, kecukupan pengungkapan atau equity disclosure, kepatuhan peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian. Ini yang dalam rangka untuk memberikan opini. Saudara sekalian, lah opini itu kadang-kadang ada pertanyaan kalau kami ngajar audit. Pak, kalau laporan keuangan itu dapat WTP, apakah masih ada celah terjadinya kerugian? Ada. Coba Anda lihat laporan keuangan Kominfo apa dapat apa opininya? Nah, kira-kira gitu. Apa memang sudah opininya mungkin benar sudah dapat WTP tapi atau wajar dengan pengecualian. Tapi itulah ini ya, itulah masih ini karena itu tidak mungkin ditemukan dalam pemeriksaan laporan keuangan, mungkin melalui investigasi atau penyidikan oleh KPK dibantu oleh akuntan-akuntan yang pengalaman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, opini tadi sudah ini saudara sekalian, opini itu ada 4 ya, ada wajar tanpa pengecualian, istilahnya unqualified opinion. Slide berikutnya Pak, slide nomor 17.
Nah, itu opini, ya, opini. Ada yang dulu ada istilah namanya marni. Apa itu marni? Yaitu makelar opini. Jadi ada semacam transaksi antara pejabat daerah dengan ketua tim pemeriksa BPK. Itu dapat BTP ada sebanyak namanya Marni. Marni itu adalah makelar opini, ya, makelar opini. Nah, kira-kira gitulah. Karena kalau opininya itu tidak bagus, ya, kalau masih qualified opinion, mungkin tunjangan atau dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih bisa dibayarkan atau disalurkan. Tapi kalau terjadi disclaimer, pemerintah daerah tidak akan mendapat alokasi dana dari pemerintah pusat. Maka disitulah timbul marni baru tadi. Marni tadi adalah maklar opini. Nah, kira-kira gitu. Yang ketiga adalah tidak wajar, ya, tidak wajar. Artinya apa? Tidak bisa diyakini bahwa pengelolaan keuangan itu baik dan benar. Berikutnya adalah pernyataan menolak memberikan pendapat atau disclaimer. Nah, itulah kaitan dengan masalah opini tadi. Jadi kalau dapat disclaimer, pemerintah daerah tidak mendapatkan temuan apa-apa. Nah, ini sudah masuk teman pemeriksaan. Ini nggak perlu saya ajarkan kepada saudara. Ini konsumsi untuk para auditor. Jadi Anda cukup temuan pemeriksaan kinerja itu ada ceritanya, ada kondisi, ada kriteria, akibat, sebab, dan komentar dari entitas. Entitas itu adalah pihak yang diperiksa, ya. Itu mungkin saya nggak jelaskan untuk lebih lanjut. Saya persilakan untuk diskusi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi kalau temuan pemeriksaan bukan konsumsi Anda, tapi itu konsumsi para calon-calon auditor keuangan negara, tentunya sudah punya pengalaman di lapangan baru belajar mengenai itu. Saya persilakan, ada yang menanyakan, saya beri kesempatan 2 orang dulu, saya persilakan. Mungkin Cynthia, Salindri, atau mungkin dari Devi, silahkan. Ini penting ya, teman, Anda nggak perlu belajar, tapi kalau mau belajar silahkan. Nanti kalau Anda bisa tanyakan, bisa lewat Zoom, bisa lewat Jabri ke saya saja. Atau telepon langsung. Silakan, saya kasih kesempatan 2 orang dulu, atau 1 orang dulu, silakan. Bapak Tarik mau bisa, nanya, silakan Mbak. ya kan tadi ada yang terkait dengan permasalahan hasil audit BPK ya Pak. Nah, itu kalau selesai hasil audit BPK itu keluar terkait yang kayak tidak tertipan administrasi dan lainnya itu, tugas setelah nanti diaudit itu diapakan ya Pak? Setelah hasil Baik, audit BPK itu keluar. ya. Saya pikir pertanyaan yang sangat bagus, sangat mendasar, atau sangat fundamental ya. Jadi kalau ada temuan BPK tentang misalnya kesalahan administrasi atau bidang administrasi. Jadi di dalam pemeriksaan itu pasti ada namanya saran-saran atau rekomendasi. Jadi dalam pemeriksaan apa itu? Kalau atas laporan keuangan itu tentunya tadi opini. Nah, dalam opini itu apa yang lemahnya di sistem pengendaliannya atau standar akuntansinya atau mungkin prinsip-prinsip yang berlaku umum.
Misalnya kalau kaitannya dengan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, ya harus dilakukan perbaikan. Entitas atau objek yang diperiksa wajib melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dari hasil laporan audit itu BPK itu akan disampaikan kepada bisa menteri, bisa gubernur, dan bisa kepala bupati dan kepala dinas. Nah, hasil pemeriksaan tadi itu tentunya ada beberapa hal harus ditindaklanjuti. Siapa yang menindaklanjuti? Yaitu PA dan PB. Ingat, PA itu pengguna anggaran, PB itu pengguna barang. Di dalam pengelolaannya itu, dikuasakan kepada KPA dan KPB, yaitu kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang. Misalnya kesalahan dalam melakukan mencatat aset-aset atau aktiva tetap, atau masalah persediaan, atau menggunakan di situ terjadinya harusnya menggunakan cash basis atau sebaliknya, atau harusnya menggunakan accrual basis, tapi di situ menerapkan dengan standar cash basis. Berikutnya contoh yang lain, misalnya adanya masalah penilaian persediaan. Ya, kalau di pemerintah bukan, ya, dasarnya adalah menggunakan FIFO, bukan LIFO. Nah, itu penilaian persediaan. Misalnya di pemerintah dalam Departemen Pertanian itu masalah persediaan pupuk, obat-obatan. Nah, kalau pupuk itu juga ada masalah yang berkaitan dengan penyusutan. Anda pernah melihat pupuk apa saja? Mungkin sidik, mana sidik? Ada berapa jenis pupuk dalam meningkatkan produksi padi itu, Dik? Ini laki-laki dulu, kalau kalau Salindri sama Devi, kamu sendiri, Cynthia nggak ngerti pupuk ya. Mungkin pupuk tanaman ngerti ya, pupuk tanaman itu bisa urea gitu. Kalau buah itu menggunakan namanya apa? Yang coklat-coklat itu ya, kira-kira gitu. Jadi teman-teman, dari disitulah kalau ada kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan tadi, diharapkan ada tindak lanjutnya. Dalam tindak lanjut itu, saudara sekalian, harus disampaikan kepada BPK secara tertulis. Kapan itu? Sejak laporan hasil audit itu diterima, selambat-lambatnya 3 bulan, ya 3 bulan itu harus melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut tidak harus selesai semuanya, tapi bisa juga sebagian yang selesai itu juga tindak lanjut. Jadi ada tanggapan secara tertulis, Bu, selain tanggapan lisan tadi. Nah, tentunya saran-saran BPK itu bisa ditindaklanjuti, dan juga ada yang enggak, mungkin juga bisa ditindaklanjuti. Misalnya ada pemborong mengenai mengecat gedung, baru kita separuh tinggal pergi itu, pemborongnya kabur misalnya. Nah, gimana nyarinya pemborong yang kabur tadi? Bisa mudah, bisa susah. Nah, semua saran-saran tindak lanjut hasil audit itu tadi selambat-lambatnya 3 bulan harus memberikan penjelasan secara tertulis yang perlu disampaikan kepada pihak dan pemeriksa keuangan, termasuk menteri atau gubernur dan bupati, wali kota, dan seterusnya. Itu mungkin dari saya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini masih saya batasi sampai 9:15 menit aja ya, 3 menit lagi. Saya persilakan mungkin Salindri atau Mas Sidik atau Mbak Neng, Devi, silakan. Ini penting ya, itu Anda calon-calon mungkin calon anggota dewan, calon apa ya, atau Anda akan menjadi bupati ya, atau Bapak mau menjadi, bertanya, Pak. silakan.
kan tadi di modul itu ada upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kan salah satunya ada perlu dibangun SPI yang mampu mencegah penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah ya Kak. Nah, itu cara membangun SPI yang baik supaya nanti dapat mencegah penyimpangan dan kesalahan yang ada itu kayak gimana? Kamu luar biasa nih. SPI, sistem pengendalian itu ada 9 unsur. Ya, tadi makanya saya suruh baca bukunya namanya Koso. Ya, Koso nanti saya foto saya kirim kepada Anda. Dalam mencegah itu SPI itu pertama harus ada dalam organisasi itu urutan tugas yang jelas. Ya, ada urutan tugas yang jelas. Misalnya kamu Salindri tugasnya apa? Atau kementerian ini apa tugas pokoknya gitu. Kedua, ada namanya sistem pencatatan yang memadai. Semua penerimaan dan pengeluaran dana APBN maupun APBD harus dilakukan pencatatan. Ya, harus dilakukan pencatatan. Yang ketiga, misalnya ada namanya laporan pertanggungjawaban. Ya, itu. Yang keempat, biasanya ada review. Jadi review pengendalian internal. Apakah sistem yang masih cocok enggak dengan lembaga itu? Ya. Yang kelima itu adanya uraian tugas yang jelas, ada pembagian kewenangan secara berjenjang. Ya. Yang keenam adanya sistem pelaporan yang memadai. Misalnya laporan itu yang memberikan gambaran secara utuh gitu ya. Misalnya jangan laporan asal Bapak senang, itu enggak boleh. Harus mengatakan apa adanya, bukan mengatakan karena ada apanya. Itu prinsip-prinsip audit begitu. Ya, ini mengapa Anda bersyukur dapat yang mengajar kami. Kebetulan kami di bidang audit keuangan negara kurang lebih 34 tahun. Jadi umur Anda berberapa? Itulah pengalaman kami sebagai auditor. Saya kebetulan mantan kepala auditor. Jadi itulah mungkin kalau Anda mau belajar audit, saya berikan modulnya yang prinsip dasar dan seterusnya. Jadi Anda di administrasi publik, khususnya pajak, Anda harus paham benar, ya, paham benar. Jadi supaya Anda nggak salah dalam perjalanan untuk menimba ilmu ini. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, Anda ini harus diperkuat apa dari pajak itu, harus paham akuntansinya harus kuat. Dan filosofi ilmunya itu adalah di keuangan negara. Turunannya ada pajak daerah, pajak pusat itu Mbak ya, ada pajak kendaraan, ada KUP, ada PPh Badan, PPh Perorangan, itu adalah turunan daripada public finance. Jadi roh keilmuan Anda, rohnya Tuhannya, itu adalah keuangan negara. Nah, keuangan negara itu bagian daripada manajemen sektor publik. Anda mungkin wajib baca buku saya dan Pak Muhammad Sofyan tentang manajemen keuangan sektor publik. Bisa kalau mau berkomunikasi dengan Pak Sofyan ya, Pak Muhammad Sofyan sebenarnya ini. Ya, saya dengan Pak Muhammad Sofyan menulis tentang manajemen keuangan sektor publik. Bisa dibaca untuk S1, bisa S2 maupun S3. Itu Salindri, ini sudah lebih 1 menit. Ada lagi Mas Muhammad Sidik, ini Ustadz Sidik gimana deh? Ini kamu baru muncul ya? Cukup ya Mbak Sinyalnya kurang Salindri ya? bagus, Pak. Eh? Sinyalnya lagi kurang bagus. Oh ya udah, emang nggak bagus emang bukan kamu aja deh. Di tempat lain juga bisa nggak bagus. Ini alhamdulillah di tempat saya agak bagus nih deh. Ya, ya mungkin dicukupkan dulu ya Mas ya, karena Sidik besok pagi-pagi harus berangkat kerja gitu. Salindri mungkin masih di rumah ya, bagian masak, bagian bersih-bersih rumah. Ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Tadi terlambat karena ada apa
Zoom-nya agak ini. Jadi kita tinggal 1 kali lagi ya, Indri ya. Atau berapa kali lagi, Indri? 2 kali lagi 2 kali ya, Pak. lagi, Pak. Ya, 2 pertemuan lagi. kamu ingetin aja ya, Indri. Kamu ingetin, jangan ini saya dalam lupa gitu. Nanti kamu akan saya berikan latihan pembahasan kasus-kasus, nanti kita diskusikan. Itu terima kasih pada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini meskipun singkat materi ini, tapi mudah-mudahan menjadi bekal Anda sekalian. Anda bersyukur bisa kami berikan tentang topik ini, karena ini yang tadi temuan pemeriksaan, kalau mau baca silakan. Tapi itu bisa konsumsi untuk para ini, apa tuh Mbak, para calon pemeriksa keuangan negara. Bisa untuk auditor tingkat pertama. Jadi harus S1 biasanya Mbak, S1 akuntansi. Anda calon-calon S1 ya cukup sampai itu. Tapi kalau Anda mau belajar menurutnya silakan, kami akan ini kan support. Dan Pak Sopian pun bisa membantu Anda. Mungkin itu dulu ya. Dicukupkan semuanya. Silakan kalau didokumentasikan silakan. Mungkin Salindri atau teman lain yang ini Ustadz Sidik barangkali atau Fauzia. Boleh, Pak. Foto sekali. Baik, kalau Teman-teman mau on cam dulu atau enggak? tidak ada ini nanti bisa tanya by ini ya, bisa tanya by Jabri ke saya atau di grup keuangan negara. Mungkin yang dapat kami sampaikan ini Jabri, assalamualaikum Ustaz Jabri ya. Jabri baru muncul. Mudah-mudahan bisa mendengar menikmati materi ini semuanya dan kurang lebihnya mohon maaf karena kuliahnya terlalu malam ya. Dan kalau perlu bisa kuliah offline gitu ya. Saya kalau siang saya mau, kalau malam sekarang ya mau, Bekasi nggak mau. Mungkin saja terima kasih juga Pak Muhammad Sofyan yang telah membantu link kami. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dapat hidayah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Anda akan selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat hasil. Jadi kuliah itu harus cita-cita. Jangan sekedar lulus ya, harus kantongnya diisi biar penuh. Jadi jangan baru kantongnya diisi 1/4 sudah merasa puas, itu salah. Generasi Anda ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi saya minta kesungguhan belajar itu Mas Jepri ya. Kalau ini mudah-mudahan Anda akan menemukan hasil yang bagus manakala Anda bisa belajar. Sehingga ada yang kata lain. Coba tanya Pak Muhammad Sofyan, bagaimana prosesnya dia untuk sekolah sampai S3 itu ya. Dan semuanya adalah tidak apa ya, tidak tiba-tiba, semua perlu diperjuangkan. Kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih Bapak Muhammad Sofyan yang telah membantu kami link Zoom-nya. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Makasih banyak Bapak. Semuanya ya, salam sehat semua. Anda belajar jangan ditunda ya. Kira-kira gitu pesan saya. Izin untuk semuanya.